untuk menghormati Tuhan. Dan kita mulai ibadah ini kita akan pujian firman kita. Yesus mau merindas.
ibadah. Semangat saudaraku, ya kalau bisa kita lakukan ikuti dan kita puji pujian ini ada bersama Allah.
Sebelumnya kita nyanyi dia berdoa. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi dengan pujian Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Ada seperti ini. Saya ingin minta bagi diri dan kita sebentar lagi mendengar firman Tuhan. Dan kita yang lagi pujian
Ada sukacita di Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur masih bisa beribadah dengan Maria. Ini baru pulang. Luar biasa. Capek ya demi menjalankan tugas negara, melatih anak-anak. Galak nggak tahu di sana. Ini kalau Pak di sini dibawa seperti sama. Bunda udah sembuh, puji Tuhan. Suami saya dulu ngalamin seperti Bunda, jadi kurang lebih 6 bulan apa ya, 3 bulan. Dia nggak bisa tidur sepanjang malam, dia cuma bisa tidur jam 3. Dan ternyata dia divonis paru-paru basah.
Jadi anak kipas angin sih katanya dulu katanya. Ya, jadi mirip banget pas diceritain, oh mirip papi saya dulu ya. Papi saya udah bilang, waduh nanti saya bentar lagi kayaknya jadi duda nih. Soalnya nggak bisa tidur setiap malam bisa tidurnya itu kira-kira jam 2 jam 3 itu pun dia sambil duduk pakai bantal di belakangnya gitu. Udah kayak bener-bener kayak orang mau mati gitu loh kata papi saya. Tetapi puji Tuhan ada kuasa di dalam darah Yesus. Separah apapun penyakit saya dan saudara, sebesar apapun badai hidup yang saya dan saudara alami, jangan pernah khawatir karena kita masih punya Tuhan yang lebih di atas segala-galanya. Kadang-kadang kita menghadapi badai, menghadapi sakit penyakit, aduh, gak sanggup Tuhan, gak sanggup. Jangan khawatir. Badai terbesar sudah Tuhan Yesus kalahkan di atas kayu salib. Jadi memang perjalanan hidup ini dipenuhi dengan badai. Kalau nggak ada badai itu namanya kita sudah mati. Betul Tante Lei? Ya. Tante Lei mengalami badai tersendiri, Bunda Loni menghadapi badai tersendiri, Tante Wawa ada badai tersendiri ya Tante ya. Dan semua yang hadir pada saat malam hari ini itu kita menghadapi badai hidup masing-masing. Jangan iri ya. Oh itu enak, belum tentu 2 bulan lagi enak. Keluarga itu baik-baik saja belum tentu. Karena Tuhan itu selalu bervariasi dalam mengizinkan badai. Banyak variasi Tuhan, jangan copy paste. Oh kalau keluarga itu kayak gitu, nanti juga saya nanti kayak enggak bisa. Tuhan Yesus itu kreatif, jadi dia nggak bisa sama ratakan badai hidup keluarga ini dengan badai hidup keluarga ini beda-beda. Jalan keluarnya beda, waktunya bisa mungkin beda, dan saya percaya badai apapun yang saya dan saudara hadapi, badai ekonomi, badai kesehatan, badai rumah tangga, badai pendidikan, macam-macam ya. Tetapi kabar baiknya, tujuan Allah kita menciptakan kita dan masuk dalam badai supaya apa? Kita menguasai badai. Bukan kita jatuh, bukan kita mundur karena badai, bukan karena ada badai ya, senggol kita kalau udah gak gereja, untung misalnya. Tetapi kabar baiknya Tuhan mengizinkan setiap badai-badai itu supaya apa? Kita jadi penguasa atas segala apapun di dalam dunia ini, termasuk menguasai badai hidup. Coba kita baca Kejadian 1 ayat 26. Maria badainya apa? Capek. Pulang pergi lumayan ya. Tenang, Maria itu punya bapak yang luar biasa. Begitu cintanya sama anak satu-satunya perempuan, Bapak Jimmy memutar balikan adat. Harusnya kan kalau di adat Batak perempuan gak dapat warisan kan? Oh dia memegang 60% saham Lumban Toruan. Jadi itu yang mohon maaf dikuasai oleh Maria. Berbahagialah nanti suaminya ya. Mana? Kejadian 1 ayat 26. Udah mau mama gak jadi. Kejadian 1 ayat 26 ini kalau saudara menghadapi badai ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, menurut gambar dan rupa kita berarti maunya Allah, saya dan saudara bisa menguasai badai supaya apa? Punya karakter Kristus, serupa dan segambar. Kalau Yesus kuat menghadapi badai di atas kayu salib, dia menginginkan saya dan saudara juga kuat menghadapi badai hidup kita masing-masing, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, termasuk badai hidup. Jadi tuh, Allah ini Tuhan ini ingin kita berkuasa, tetapi yang dia inginkan prioritas pertama, tujuan kita berkuasa apa? Kita punya karakter Kristus, yaitu serupa dan segambar. Ya. Kalau Allah kita kuat, kalau kita berkuasa, kita juga kuat, kita juga berkuasa. Jadi Tuhan itu memprioritaskan dulu karakternya yang terbentuk dari setiap apa yang kita hadapi dalam dunia ini. Kadang-kadang ada
suami atau seorang istri, seorang anak nggak disukai dalam keluarga. Kenapa? Karakternya tidak bagus, ya. Misalnya jadi seorang kepala rumah tangga, peraturan pertama, bapak tidak boleh salah. Peraturan berikutnya, kalau bapak salah, kembali ke peraturan pertama, ya nggak salah-salah bapaknya, ya kan? Nah, kadang-kadang kita kalau diberikan kekuasaan, memimpin sesuatu, tapi kalau karakternya belum jadi, kasihan yang dipimpinnya, saudara. Benar nggak? Saudara memimpin keluarga tanpa hikmat, kasihan anak-anak, ya. Ada yang mengejar berkat, ada yang diberkati, tapi karakternya belum terbentuk, sikap sombong, ya. Baru beli jam 1 juta, udah tiap ibadah melihat jam terus. Karena apa? Jamnya baru, jamnya melihat jam begini. Ya, karakternya belum jadi. Baru punya uang banyak sedikit sudah sombong, baru diberkati sedikit sudah melirik orang, udah kayak nggak melulu, ya. Nah itu karakternya belum terbentuk. Kalau saudara diberkati, makanya jangan suka ini, kok saya belum diberkati. Mungkin karakter kita masih Tuhan matangkan dulu, ya. Karena ada orang-orang yang mungkin Tuhan izinkan berkuasa, memimpin, diberkati, tapi karakternya belum jadi. Oh, dia menindas orang, nggak disukai. Kan kita sering melihat banyak pemimpin-pemimpin yang mungkin secara keuangan dia berkuasa, uangnya banyak, tapi nggak disukai. Karena apa? Mungkin dia otoriter, dia mungkin nggak bisa memimpin dengan hikmat, nggak bisa memimpin dengan pengertian. Bawahannya nggak nyaman kalau ada pemimpin, ya. Berarti karakter pemimpinnya belum jadi. Nah, cara saya dan saudara menang atas badai, ya, ini cuma salah satu dari sekian banyak cara saudara dan saya menang atas badai, adalah salah satunya dengan melindungi akun atau rekening kepercayaan kita. Saudara punya akun kan? Akun Facebook, akun Instagram, apalagi? Akun apalagi ya? TikTok, terus Facebook, ya, apalagi? Teman-teman punya akun apa? Ya, nah, setiap akun harus dikelola. Misalnya saudara nabungnya sekali, geseknya 10 kali. Itu lama-lama akun tabungannya bocor, bener nggak? Saudara nabungnya cuma sebanyak, kalau sekali 1 triliun nggak apa-apa, ya. Nabungnya sekali tapi pengeluaran jalan terus. Nah itu harus dikelola. Saudara kalau punya akun Instagram itu juga harus dikelola supaya berkembang. Tabungan saudara harus dikelola supaya terus berkembang, bertambah banyak, ya. Nah setelah saya dan saudara terima Yesus, kita jadi orang percaya. Nah kita harus mengelola akun kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara. Kita harus mengelola iman, kita harus mengelola kesetiaan kita, itu kan harus dikelola. Saudara mau datang atau tidak pada hari Rabu ini, kan pilihan saya dan saudara. Saudara diberi kebebasan untuk memilih mau datang apa enggak. Ya Bu Fitri kenapa datang? Biasanya nggak datang, kangen tuh kan. Berarti kan dia memilih untuk datang karena apa? Kangen. Berarti Rabu kemarin nggak kangen. Enggak kangen sama yang kita ini. Yang pada belum mati kalau hari Rabu. Saking repotnya, saking sibuknya. Jadi kalau hari Rabu tuh mohon maaf suka ada aroma. Karena apa ya? Memang kadang-kadang ada yang mandi langsung dari sekolah, langsung dari tempat kerja, ya. Ada aroma enggak? Nah, mohon maaf, ya. Karena memang mengejar waktu, betul? Ya, yang belum. Kamu belum mandi? Iya. Ada aroma enggak? Enggak ada wangi. Dia mandi susu tiap hari. Susu dento atau susu uduk, ya. Saya dan saudara setelah terima Yesus itu akunnya naik. Tuhan isi dengan kesetiaan, Tuhan isi dengan kasih, Tuhan isi dengan apa? Karakter kita tuh dibentuk. Ketika saya dan saudara terima Yesus, kita punya membangun akun-akun dalam hidup iman kita, ya. Nah, dalam keluarga misalnya tadinya bapaknya marah terus,
setelah terima Yesus, jadi kepala rumah tangga yang mengayomi keluarga, kan ada perubahan, akunnya itu ditambah terus. Tadinya mungkin nol, ada kasih, bertambah lagi, ada kepercayaan, ada kesetiaan. Nah itu namanya kita diisi terus. Nah hati-hati dalam keluarga, jangan sampai bocor, ya. Udah setia, 10 tahun kemudian lihat cewek seksi, makanya tergoda. Nah ini hati-hati, akun kepercayaan, kesetiaan bisa bocor loh. Saudara jangan merasa saya setia. Manusia itu penuh dengan kelemahan, benar. Jangan jadilah seperti Yusuf, ya. Saya setia, nggak mungkin saya tergoda, kata siapa, ya. Kadang-kadang memang kita kalau nggak percaya bergantung banget sama Tuhan, ya. Kita percaya diri, saya setia, Mas. Hati-hati ya, Mas. Dek, karena itu udah bisikan-bisikan. Saya suka merinding loh kalau denger orang ngobrol begitu loh. Mas, begitu ya ngomongnya ya saya. Begitu kalau ngomong bukan, ya, aduh pantesan bayar apa-apa. Ya, hati-hati. Suami istri harus dikelola kesetiaannya, gitu kan? Kepercayaannya. Jangan sampai bocor, karena hal ini penting sekali, karena badai itu bisa datang di mana saja, kapan saja. Itu moto apa itu? Coca-Cola. Nah ya, hati-hati. Kita berbisnis, hati-hati. Ya, kita misalnya anak-anak sekolah, hati-hati bergaul, ya. Dikasih permen yang mengandung jangan mau. Kalau udah ada mereknya, kalau udah ada mereknya itu bisa dimanipulasi kok zaman sekarang. Hati-hati itu dalam keluarga. Dalam kesehatan, badai kesehatan bisa datang. Oh saya nih olahraga seminggu 100 kali. Saya nih nggak pernah makan gorengan misalnya. Walaupun saudara menjaga dengan teliti, badai kesehatan bisa ada. Ya. Benar saudara, seketat-ketatnya kita menjaga kesehatan, bisa aja kurang ketat apa bunda. Bener gak? Adiknya dokter, adiknya punya apotek, kurang apa ya? Ya gak? Kalau dipikir loh ya, terjamin loh bunda itu mau periksa, mau beli obat, mau nanya apa, bisa kapan saja, di mana saja, lah kita. Ya, uangnya misalnya saya misalnya mau banyak, tapi sakit, mau gak? Saya nggak mau. Ini biasa-biasa aja. Usahanya misalnya diberkati, sampai banyak ini, tapi tiap minggu berobat, mau nggak? Kalau suruh milih sih nggak mau ya, benar nggak? Kalau Tuhan, kamu nggak mau punya suami CEO tapi istrinya sampai sakitan, mau? Enggak ya udah, jaga kesehatan, tapi tetap jaga kesehatan, jangan lalai. Hari ini bisa sehat, kalau nggak dijaga, lambat laun bisa sakit. Orang yang dijaga aja bisa sakit, apalagi yang nggak dijaga. Jangan takut sama timbangan. Ada yang takut sama timbangan? Aja kalau timbang nggak boleh, saya lihat bener. Nggak boleh loh. Tapi buat dulu, saya mau timbang, ada apa sih? Jangan takut sama timbangan. Bener. Saya parameternya timbangan. Kalau sudah lewat dari 60, orang hati-hati nih. Apalagi kalau sering diajak makan mamanya disuruh sama muda. Itu saya berumurnya habis makan itu loh, besoknya itu saya harus bekerja keras menurunkan itu yang naik 2 kilo, 3 kilo itu tuh ya. Hati saudaranya. Tapi puji Tuhan. Itu memonitor. Saudara kalau nimbang saja, kan ada, aduh ini udah over nih. Nah itu saudara harus ngebalikin lagi ke posisi semula saudara awalnya berapa gitu ya. Makanya jangan takut timbang ya, jangan takut. Olahraga, kalau saya sudah dipercayakan ada keuangan untuk check up ya. Bunda check up ya kemarin, gimana hasilnya? Bagus. Makan yang sehat ya, olahraga ya, makan yang teratur Maria. Dia kalau suruh makan gitu sama kayak Moses Momen. Dia kalau lihat makanan
kamu ya. Bener, kalau jadi anak yang mami dan kamu kasih makan 3 hari bener. Biar kayak Blacky tahu rasanya lapar selapar-laparnya. Bener dia kalau lihat makanan ya. Oh enggak ya. Alhamdulillah. Sama ayam gorengnya Ibu Fitri kok. Dia doyan banget sotonya Ibu Fitri katanya. Kenapa kamu nggak boleh beli? Jauh ya. Besar. Keuangan. Saudara harus bisa mengelola keuangan ya. Keuangan dikelola, punya uang lebih ditabung, nggak punya uang lebih usahakan punya uang lebih. Bayar pajak teratur, ada penguasaan diri. Itu akun saudara bernambah loh, ya. Saudara nabung untuk masa depan, untuk ini calon mantu saya misalnya. Ketua lagi nabung ya untuk calon anak mantunya. Jangan untuk aja tante. Masih lama. Yang udah deket-deket siapa ya di sini? Nggak ada ya? Oh, Loreng. Loreng, saya kasih itunya, daftar ya. Mama, dia belum lulus. Loreng, satu lagi. Itu kayak dia nggak ada lagi tante, harus orang makan ya. Ya, dikelola keuangan saudara. Buat anak cucu, masa ninggalin anak cucu mantu utang kan malu ya. Ninggalin harta warisan ya. Adam dan Hawa dipercaya mengelola taman Eden, benar nggak? Udah punya segalanya, nggak perlu kerja malahan. Dia sudah bisa menikmati segala. Tapi jadi orang lama-lama Adam dan Hawa nggak bisa dipercaya, tergoda. Akun kepercayaannya yang udah penuh, turun akhirnya diusir sama Allah. Nah, hati-hati. Dalam hidup kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Roma 3 ayat 23. Adam dan Hawa karena tidak taat, akun kepercayaannya yang tadinya penuh, imannya penuh, kesetiaannya penuh, digoda sedikit hati-hati sudah dengan godaan. Roma 3 ayat 23 ini karena Adam dan Hawa nih kita ada tertimpa ini karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kadang-kadang ada anak yang orang tuanya karena gak ngajarin ngomong, bisa bohong loh. Ini karena faktor ada dosa keturunan Adam dan Hawa, benar nggak? Kita nggak ngajarin bohong, tapi dia bisa bohong. Nah, itu dari mana cara berbohong dengan baik, benar nggak? Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, hati-hati, ya. Ketika saya dan saudara terima Yesus, percaya kepada Yesus, memiliki akun yang baru, goalnya apa? Ini tadi serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Dan saudara kalau punya karakter Kristus ya, akun kepercayaannya kuat, imannya kuat, kesetiaannya kuat. Badai datang, kemudian hujan besar datang, angin ribut datang, tsunami datang, gempa bumi datang, kita tetap kokoh. Ya, makanya itu fungsinya saudara terus tambah dan tambah akun kepercayaan, kesetiaan. Jadilah pribadi-pribadi yang punya karakter, bisa dipercaya, nggak berubah-berubah. Hari ini ngomong A, besok B, besoknya lagi ngomong C. Orang jadi nggak percaya sama saya dan saudara. Misalnya kalau saya itu, misalnya ya, Rizka jadi kontraktor, misalnya, Rizka dipercaya karena apa? Dia jujur. Karena nggak mungkin kan, misalnya kalau Rizka bangun rumah 6 tahun kemudian rumahnya miring, dia tetap dipakai, nggak mungkin kan, mudah kan? Ya, misalnya saya mau sama Rizka kalau bangun rumah hari ini tegak 6 tahun lagi miring, bagus lucu tuh, nggak mungkin ya. Misalnya Bunda nanti buat cucunya nyari babysitter ya, babysitter. Oh saya mau babysitter yang suka nyetrum anak, kan lucu tuh kan? Ya nggak mungkin kan? Nyarinya yang kayak pasti nyari babysitter yang bisa jaga anak dengan baik, sabar, bisa dipercaya, ya menjaga anak kayak anak sendiri kan kayak gitu. Nggak mungkin nyari babysitter yang apapun, suka nendang anak, suka ngurung anak di kamar mandi, wah ya langsung pecat ya kalau udah itu ya. Jangan harap ya. Ya, pasti kita cari orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, kita mau belajar dari Saul dan Daud. Ini dua-duanya sama-sama terpilih jadi raja Israel. Tapi ada perbedaan. Saudara bisa belajar sedikit dari mereka berdua. Pertama Saul dulu deh. Saul itu orang pertama yang dipilih Allah menjadi raja Israel. The first.
pertama. Anak pertama itu biasa, ya siapa sih yang anak pertama? Langsung bangga. Ya enggak, coba anak pertama, cucu pertama, segala-galanya itu pasti milik dia. Ya, semua dikasih yang terbaik, vitamin anak yang terbaik, makanan yang terbaik. Yang kedua, yang ketiga itu kalian kasihan juga yang berpikir. Anak pertama itu makan berbahagia karena rusak, udah. Nah, Saul awalnya itu ketika dia dipilih oleh Allah rendah hati, ya mau dia dipakai Tuhan, tapi ya hati-hati dengan once upon a time. Jadi waktu berlalu, hati-hati dengan waktu berjalan ya, karena nggak gampang kalau untuk jadi raja. Kita kalau lihat anak dia, biasanya kalau lihat orang jadi raja kalau ganteng digarokin ya, cuma gini doang, dikipasin gitu, enggak ya. Ya, terus aduh kayak main. Siapa? Mama. Raja kan kayak gitu, semua keinginannya dipenuhi, tapi nggak gitu juga. Jadi raja itu jadwalnya padat, ya. Nah, lambat laun karakter Saul itu bocor, ya. Akun kepercayaannya bocor. Lambat laun Saul yang tadinya taat lama-lama karena dia berkuasa, punya kekuasaan, dia jadi nggak taat. Dia jadi nggak taat. Dia lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Nah, ini ya, belajar dari ini, jangan ditiru. Dia iri, dendam sama mantunya sendiri. Siapa mantunya Saul? Daud. Dia iri sama mantunya sendiri loh. Mantunya berarti suami dari anaknya kan. Nah, kalau Daud diberkati harusnya dia seneng dong. Mantunya diberkati, mantunya dipakai oleh Tuhan. Tapi dia malah iri, malah dendam, pengen bunuh Daud. Bayangin betapa akunnya si Saul ini lambat laun jadi nggak benar. Kehilangan segala yang Tuhan berikan ya. Dia jadi haus pujian. Daud dipuji, dia pengen dipuji, ya. Lama-lama karakter Saul itu berubah. Nah ini manusia bisa berubah. Itu harus dicermati. Kenapa ya dia dulu setia sekarang? Manusia bisa berubah. Kok kamu ngomongnya gitu banget? Sampai fatalnya saudara. Yang terjadi sama Saul fatalnya ya. Tuhan sampai menyesal menjadikan Daud raja. Bayangin. Ada penyesalan di hati Tuhan menjadikan Saul raja. Nah itu ya. Itu Saul ya. Yang kedua mantunya. Siapa tadi mantunya? Kan kamu udah mikirnya pasti berat. Daud itu positifnya ya. Dia udah diurapi ya, jadi raja diurapi, tapi dia tetap setia pada perkara kecil. Dia kan diurapi belum jadi raja, nunggu beberapa tahun kemudian ya. Dia sudah diurapi jadi raja oleh Samuel, tapi dia tetap mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Bayangin. Kalau Daud sombong, saya sudah diurapi raja untuk jadi raja. Ngapain saya ngurus kambing domba yang cental-centil begini 3 ekor ini kan? Kalau dia sombong ya, tapi dia tetap rendah hati, setia pada perkara yang kecil. Daud juga berani menghadapi siapa? Petrus, Goliat. Daud menghormati otoritas. Dia udah ada kesempatan bunuh mertuanya Saul ya. Ketika Saul lagi BAB ya di sebuah gua, dia sudah di depan mata itu Saul, tapi dia menghormati otoritas. Saya tidak akan menyentuh orang yang diurapi oleh Allah. Ini hebatnya Daud ya. Dia mau mengampuni musuhnya. Dia mau menerima teguran dan bertobat. Ya. Saudara ingat ketika Daud walking di soto istana, jalan-jalan, yang lain perang, dia nyantai-nyantai. Terus ketika dia main keker, dia menemukan seorang wanita yang sedang mandi, namanya siapa?
Bathsheba. Ngomongnya Bathsheba. Lalu dia mengingini wanita itu, ternyata sudah punya suami. Dia merencanakan memanipulasi pembunuhan terhadap suaminya. Bathsheba. Jahat. Dan itu sebenarnya lebih jahat dari Saul. Saul itu cuma niat bunuh Daud. Nggak kejadian kan? Cuma baru rencana, baru ngejar-ngejar. Tapi Daud, dia sudah membunuh suaminya Bathsheba dengan siasat yang dimanipulasi. Siapa namanya? Kan lupa kan? Bukan Uci, bukan Banglimanya, bukan siapa? Siapa dari suaminya Bathsheba? Uria, orang itu. Orang cari. Tetangganya orang Tolisa, itu Uria. Apa ya? Abis Moses sama Exxon kalau itu dan cari. Jadi itu terngiang-ngiang itu kata-kata daerah yang namanya cari. Ada saya baru satu kali di sana beneran. Daud itu kesalahannya besar loh. Dia sudah berzina, memanipulasi pembunuhan Uria. Bayangin, kejahatannya lebih banyak sebenarnya, lebih besar dari Saul. Tapi satu poinnya Daud, kelebihannya Daud. Ketika Daud salah berzina, Nabi Nathan memperingatkan Daud. Daud marah-marah. Kamu ya, gitu kan? Dia langsung minta maaf. Dia langsung, iya, saya salah. Nah itu kelebihannya Daud. Daud itu akun kepercayaannya dipulihkan kembali karena itu dia punya kerendahan hati. Ya. Nah seandainya ya, saya dan saudara masa-masa ini salah satunya ya dari karakter serupa dan segambar dengan Kristus, akun kepercayaan. Akun kepercayaan kita misalnya hancur karena badai kehidupan, karena sakit penyakit. Nah, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Misalnya, apa yang terjadi pada Saul dan Daud itu dalam bentuk jenis badai yang berbeda terjadi pada kita ya. Apa yang harus saya dan saudara lakukan? Yang pertama, mengakui kalau kita memang benar-benar perlu ditolong. Saudara jangan kadang-kadang kita sok kuat. Apa kabar? Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Misalnya Maria, apa kabar Maria? Oh, karena wah itu lebih luar biasa. Tapi di saat mungkin kita lagi nggak baik-baik saja, kita ketemu orang yang bisa dipercaya seperti Daud sama Saul punya Samuel sama Nathan. Orang dipercaya ya. Ketika ditanya, saudara cerita, curhat, ya. Di saat kita mungkin menghadapi badai, banyak orang yang nggak bisa pulih karena nggak mau mengakui keadaannya. Aduh, memang saya lemah di situ. Aduh, memang saya salah. Aduh, ya benar-benar saya kemarin melakukan kesalahan fatal. Akui aja. Saya dan saudara masih manusia. Jangan takut, jangan malu. Luka yang terbuka itu lebih cepat kering, ya, lebih cepat pemulihannya. Nah, Mazmur 51 ayat berapa ya? Antara 3 dan 5 lah. Coba lihat. Mazmur 51 coba. Nah, ini Daud bilang ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan saat habis dia berzina dengan Bathsheba. Apa yang dia katakan? Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Banyak manusia nggak sadar kalau sudah berbuat dosa, sudah berbuat salah. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Daud mengakui semuanya, kesalahannya, kekurangannya, pelanggarannya. Daud ngaku, ya, ngaku dengan orang-orang. Saudara jangan ngaku juga dengan orang-orang yang ember, yang nggak bisa dipercaya dalam bahaya, ya. Saudara curhat cerita selain sama Tuhan, sama orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk mendengar curhatan kita dan untuk membimbing kita, ya. Nah,
akui saja kalau saudara misalnya, aduh saya lemah di bidang ini misalnya, saya lemah di bidang judi misalnya ya, Maria suka judi misalnya, maaf ya Maria, ini contoh-contoh. Kojin, saya lemah nih, saya kalau apa pengen judi terus kan, contoh banget ya. Aku aja, gimana ya kajian? Kan jadi kan orang nggak ngasih solusi, ngasih masukin. Akui saja kalau, aduh saya lemah nggak bisa ngatur keuangan loh. Pemasukan misalnya 2.500, pengeluarannya 5.000 terus. Dia bocor terus gitu. Aduh gimana ya, Rizka, saya tuh gak bisa ngerem masalah makan misalnya. Saya curhat ke Rizka, gimana ya Rizka ya biar kayak kamu badannya kurus yang kita dikasih masukan pasti kan, dikasih solusi. Ada seorang hamba Tuhan di daerah Pik ya, dia pada suatu hari nge-gym. Ternyata di tempat nge-gym itu ada cewek yang deket-deket. Kalau dia karakternya gak bagus nih hamba Tuhan ini ya diam-diam aja, dan tahu kok, bener gak? Ya. Tapi karena dia mau akun kepercayaannya dalam keluarga selalu terjaga, dia cerita sama istrinya. Manggilnya apa ya nggak tahu. Mami aja lah. Kok kamu geli sih? Ya udah, mama. Nah, di tempat nge-gym ada cewek yang deketin saya terus. Gimana ya? Enak gak istrinya dengar kayak gitu? Suaminya cerita. Enak kan? Berarti suaminya itu mempercayakan sebuah cerita pada istrinya kan? Terus istrinya bilang, ya udah kalau kamu gak kuat, ya kan cowok lama-lama kalau digoda terus jebol kan? Bener kan? Ya, ini cowoknya cuma Beni, gak ada yang lain. Pak Jaya sih gak datang. Ya misalnya ya begitu ya. Coba bayangkan Pak Jaya tiap hari deketin cewek seksi. Mas Jaya, sekuat-kuatnya pertahanan Pak Jaya, lama-lama kalau nggak dijaga bisa jebol. Bener nggak begitu? Bener nggak? Kayak gitu kan? Kan laki-laki itu seperti itu, gitu ya. Kalau perempuan itu di pendengaran, kalau laki-laki itu di mata, ya, dia yang seksi, yang atasnya buka, bawahnya tutup, buka lagi. Nah itu bahaya laki-laki ya. Nah yang seksi anak-anak istri begini ya udah, kalau kamu nggak kuat pindah ke tempat gym yang lain ya. Kan udah tahu itu ada cewek seksi, jangan dilanjut ya. Kalau tetap dilanjut berarti membuka selang kabur kayak Yusuf. Jadi dia pindah ke tempat gym ke tempat opa-opa dan oma-oma. Bayangin. Ya tapi begitu Tuhan keluar gak apa-apa ya. Nah itu Daud rendah hati, dia mengakui semuanya ya. Yang kedua, kalau saudara merasa badai hidup menghancurkan akun saudara, kepercayaan saudara, mengakui pelanggaran dan bertanggung jawab. Tanggung jawab ini yang menjadikan berat badan kita naik terus setiap hari. Terima kasih untuk yang belum puji Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 13. Nah ini kadang-kadang saya dan saudara kalau buat salah enggak titik ngakunya. Daud ketika dia mengakui kepada Natan, dia begini, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, seringkali manusia kalau mengakui kesalahan, misalnya ya, saya dipecat sama Bu Fitri, saya pegawainya Bu Fitri, kalau saya korupsi, maaf Bu Fitri, saya korupsi uang Ibu Fitri 1 miliar. Titik. Bu Fitri, kasihan apa gimana sama saya? Titik. Maaf Bu Fitri, saya sudah korupsi, maaf ya. Bu Fitri gimana? Dia nggak bisa jawab. Gimana Bu Fitri? Ketawa doang. Bunda, nggak ngerti. Bunda, saya pegawainya Bunda. Saya korupsi uang Bunda, misalnya nggak usah banyak lah, 10 juta. Saya maaf ya Bunda, saya salah. Bunda reaksinya gimana?
Gitu kan? Nah, coba kalau saya jawab begini, bunda, saya udah korupsi. Habis bunda sih, selama bertahun-tahun saya gajinya sedikit, kadang-kadang lembur nggak dibayar. Udah gimana? Pengen itu apa pengen nabung? Saudara kalau minta maaf kadang-kadang ujungnya panjang. Orang yang tadinya mau mengampuni, mau memaafkan nggak jadi. Jadinya pengen terus. Misalnya ya ini tahu, maaf, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Habis itu cewek itu tuh jangan nyelonong di tempat terbuka di mana ya? Kan saya punya mata. Kan? Jadinya orang yang dimintai maaf bukan yang memaafkan malah ngajak berantem. Nah saudara, kalau misalnya mengakui pelanggaran, mengakui dosa, saya minta maaf titik. Kecuali misalnya udah minta penjelasan tadi kepada saya, kenapa kamu korupsi? Baru saya menjelaskan. Lebih enak seperti itu kan, daripada saya minta maaf, habis itu enggak mau ditabuk, dipecat supaya. Jadi kita kalau mengakui titik, jangan cari kambing hitam, jangan cari kambing putih. Minta maaf titik, kalau diminta penjelasan baru. 2 Samuel 12 ayat 19. Seringkali kalau kita berbuat dosa, kita balik lagi ke dosa yang sama. Nah, ketika Daud mengetahui anak yang dikandung Betseba hasil perzinahan sudah mati, meninggal. Nah, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat 20 coba, mari. Apa yang dilakukan Daud? Lalu Daud bangun dari lantai, dia mandi dan berbulat dan bertukar pakaian, dia masuk ke dalam rumah dan sujud menyembah. Nah, ketika Daud tahu bahwa anak yang dikandung Betseba hasil perzinahan sudah mati, dia bertobat, dia ganti baju dan tidak mau memakai baju yang sama. Pakaian dosanya dilepas, dia dipulihkan, kepercayaannya dipulihkan, sudah. Dia sudah minta maaf, dia sudah bertobat dan mau berubah. Saudara kalau buat salah, bertobat, berubah, jangan balik lagi ke dosa yang sama. Jangan gali lubang tutup lubang. Bermasalah sama suami, bermasalah sama istri, cerai. Emang itu solusinya? Enggak. Kecuali saudara mau dibunuh atau KDRT, ya. Jangan. Kalau ada masalah, selesaikan. Jangan cari masalah lain yang baru. Itu nanti masalahnya jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Ya. Datang sama Tuhan. Kalau kita misalnya berbuat dosa, akui bahwa kita berbuat kesalahan, Tuhan mampu mengubah segalanya. Yang ketiga, menentukan otoritas yang benar dan dapat dipercaya. Seperti Maria tadi misalnya, ada hal sesuatu yang pengen diungkapkan, curhat pada seseorang yang bisa dipercaya. Ya. Kita makanya ada istilah akunting, benar nggak? Kalau di perusahaan, akunting yang kerjaannya memeriksa sesuatu, betul? Saudara mau nggak diperiksa sama seseorang? Mau nggak? Mau nggak menerima nasihat, menerima arahan tanpa saudara sebel sama orang itu? Ya. Daud memiliki nabi-nabi. Nabi Nathan mengungkapkan dosa Daud nggak marah. Nah, kita punya nggak? Mau itu Bapak Ibu Gembala, keluarga pastori, teman-teman seiman ya, kita pegang satu, misalnya 1-2 orang yang kita bisa menerima sesuatu yang salah saya apa? Coba kamu ngomong dan kita nggak marah. Punya nggak seseorang yang seperti itu? Misalnya suami saudara, istri saudara, anak saudara. Anak misalnya ya, mami kok kita nggak marah, nah itu. Kita punya namanya penjaga akun kepercayaan. Orang yang bisa menasehati kita, membuka aib kita tanpa kita marah. Karena apa? Kita percaya sama orang itu. Miliki orang-orang seperti itu. Ya. Daud punya Nabi Nathan, Saul punya Samuel. Ya. Nah, punya orang-orang dekat yang bisa memberikan kepada kita masukan, membuka apa
apapun yang menjadi kesalahan kita dan kita bilang terima kasih sudah memperingatkan saya. Nah, kita butuh orang-orang seperti itu yang menjaga karakter kita supaya tetap terus serupa dan segambar. Karena hati-hati, semakin kita misalnya diberkati, semakin uang kita banyak, semakin kita berkuasa, kadang-kadang kita nggak bisa dikasih masukan lagi, betul nggak? Ya, semakin kita diberi tahta, harta, jabatan, kita kadang-kadang udah nggak bisa dikasih masukan lagi. Nah, hati-hati. Miliki orang-orang yang menjaga karakter kita, menjaga akun kepercayaan kita, supaya apa? Supaya kita tetap terjaga, tetap nggak sombong, tetap rendah hati, tetap mau selalu menerima masukan. Ya, Maria mau kan menerima masukan dari bawahan, walaupun kamu galau di sana, tapi tetap mau menerima masukan. Ketika saya dan saudara menjaga karakter kita, maka badai apapun saudara tetap kuat. Angin topan badai datang menerus, saudara bisa menguasai badai itu. Saudara akan berdiri di tengah badai dan akan berakhir dengan kemenangan. Saya mengundang pemain musik. Malam hari ini biarlah kita mau menang atas badai. Badai apapun yang saya dan saudara alami, malam hari ini kabar baiknya Tuhan kita masih berkuasa. Tuhan kita masih pembuat mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan takut dengan badai. Kuasai badai itu, taklukkan badai itu, kalahkan badai itu. Si kembar menaklukkan badai. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Saya percaya malam hari ini kita menang atas badai. Badai apapun yang saya dan saudara hadapi, tetap bertahan, tetap kuat, karena kita punya perisai yang namanya Yesus Kristus. Dan boleh kita mulai berdiri, nyanyikan pujian dengan iman. Katakan dengan iman, saya mau berdiri bersama badai, menguasai badai itu dan mengalahkan badai itu, dan kita akan keluar sebagai pemenang atas setiap badai itu. Dari kata kita selesai badai hidup, kalahkan badai hidup. Isi terus aku kepercayaanmu, bertahan terus, karena ada Yesus yang selalu
hampir menyerah dengan badai ini. Kau mungkin sudah berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak kuat dengan badai ini. Kau mungkin sudah bersuara, aku angkat tangan. Kau mungkin sudah bingung menghadapinya. Kuatkan imanmu kembali. Isi akun kepercayaanmu dengan penuh. Imanmu harus terisi penuh, sehingga engkau bisa berdiri di dalam badan. Engkau bisa menguasai badan itu. Engkau bertahan dan engkau menang atas setiap badai apapun dalam hidup. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk membisikkan hal-hal yang tidak benar. Dia ingin engkau mundur, dia ingin engkau jatuh, dia ingin engkau menyerah, dia ingin engkau angkat tangan, dia ingin engkau meninggalkan semua. Tapi bagaimana? Ada satu pribadi yang selalu siap menuntut engkau di tengah batu. Engkau tidak sendirian menghadapi badai ini. Ada pribadi yang selalu setia melindungi engkau. Agar di saat engkau tidak kuat, dia menggendong engkau. Dia memelukmu erat-erat. Sehingga ketika badai itu sedang berlangsung, engkau tetap tenang dan berkata, semua pasti baik-baik saja. Kuatkanlah diri, katakanlah diri, hanya dengan imanmu. Kuasai badai hidupmu. Kalahkan dengan iman. Bertahan terus sampai Tuhan menolong. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Karena ada Yesus yang selalu menolong, selalu melindungimu, selalu menjagamu siang dan malam. Jangan menyerah. Bangkitkan padamu. Engkau jangan goyah. Berdirikan. Diakhiri ibadah kami di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur kembali dalam doa kami. Kau sangat baik dan sungguh baik.
Kami tahu Tuhan, kami dikuatkan oleh kebenaran firman. Kami akan tetap berdiri karena Kau memberikan kami kekuatan. Kami akan melewati setiap badai yang ada pada saat ini, Tuhan. Karena mujizat itu masih ada sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Bapa. Berkati untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Bahkan setiap permasalahan ataupun hal-hal yang lain Tuhan Kau campurkan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, selalu berikan damai, sejahtera dan sukacita dalam melayani Kau. Karena Kau lebih dulu melayani kami. Dan inilah Tuhan bukti kasih kami kepada-Mu untuk kami hadir di ibadah kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan dan kami berdoa bersatu hati. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami pada malam hari ini. Memberkati Tuhan Gembala kami yang ada di Bogor. Tuhan berkati, sertai, jaga lindungi beliau yang Bapak. Jauhkan dari segala bahaya dan kecelakaan. Pekerjaannya dibuat berhasil. Bapak keluarga besar di sana juga diberkati. Bapak untuk Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa, urapan Tuhan turun atas Tuhan. Bapak Ibu Gembala kami yang Bapak untuk ketinggalan mereka Moses dan Vivi dan Pia Tuhan. Berikan mereka juga kesehatan dan kekuatannya Bapak. Campur tangan untuk segala sesuatunya Tuhan yang terbaik yang Bapak berikan kepada keluarga Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Torisa Tuhan berkati Ibu ini bersama dengan Tuhan bersama berkati Tuhan, berikan mereka juga Tuhan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Setiap pekerjaan yang mereka kerjakan dibuat berhasil untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Dapat untuk mereka juga Bapak kejaman, kemudian segala kelemahan tubuhnya ya Bapak. Berkati juga Tuhan malam hari ini untuk bertemu. Berkati juga untuk Bunho, bahkan seluruh keluarga besar ya Tuhan. Berkati berikan Tuhan kesehatan daripada ya Bapak. Bahkan pemulihan dan terus Tuhan kami doakan untuk Bunho. Biar jamaah terjadi, biar mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kata ini Tuhan, keterbatasan fisiknya dia tetap berangkat untuk beribadah menyenangkan Engkau ya Bapa. Kau campur tangan Tuhan, Kau pulihkan kembali Tuhan kakinya di dalam nama Yesus. Biar Tuhan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga untuk bikin dalam pekerjaan yang Tuhan campur tangan, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Biar keluarga di dalam Tuhan perlindungan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk anak-anak mereka, berkati juga untuk cucu-cucu mereka ya Bapak, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk Ibu Fitri, Kau memberkati Tuhan Ibu ini bersama Bapak Jaya, cara mereka saat ini berintis usaha di Subang, campur tangan, karena mereka lebih mendahulukan Engkau Tuhan. Bapak memberkati, Bapak pakai Tuhan, keluarga ini menjadi berkat di mana mereka Tuhan berusaha dan bekerja Tuhan. Berkati juga untuk kedua anak mereka, berikan hikmat, budi dan kesehatan Tuhan. Terima kasih, berkati untuk Tuhan Tante Wawa dan Mbakir, biar Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan senantiasa di masa-masa mereka Tuhan menikmati hidup. Biar Tuhan damai sejahtera dan sukacita melimpah dalam keluarga ini. Usaha yang mereka kerjakan diberkati, bahkan kedua anak mereka Tuhan diberkati juga Tuhan dalam pekerjaannya ya Bapak. Terima kasih Yesus, berkati juga untuk Tante Mei bersama berkati Tuhan, berikan kesehatan, pemulihan Tuhan dalam hidupnya, sukacita melimpah atas ibu ini Tuhan juga. Cinta Tuhan, berkati Tuhan dalam Tuhan kehidupannya, kepada perjalanan yang ada di jalan dalam pekerjaan yang Tuhan berkati, campur tangan Tuhan. Kau bukakan Tuhan keturunan buat keluarga ini Tuhan, tiada yang mustahil bagimu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk Bunda Loni ya Bapak. Dia ibu yang sangat Tuhan merindukan Kau dan sangat Tuhan untuk terus Tuhan
beribadah kepada Tuhan. Pulihkan tubuh jasmaninya Tuhan. Walaupun dia lemah, dia tetap hadir. Kami percaya ada jamaah Tuhan. Bapak Tuhan, keribuan yang keluarga yang campur tangan Tuhan. Berkati wujud dalam pekerjaannya, berkati juga untuk Gera dan Febri. Tuhan, berdoa mereka, Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka masing-masing. Berkati untuk anak-anak muda kami Tuhan yang pada malam hari ini datang untuk Flore, untuk Maria Hermawan, untuk Maria Sihobi, untuk Rizka dan Kasih Tuhan. Engkau memberkati anak-anak muda ini, pakai mereka, pegang mereka Tuhan, untuk menjadi saksi di sekolah-sekolah mereka, dalam prestasi mereka, dalam keahlian mereka, dalam perkataan mereka. Mereka menjadi pemuda yang excellent Tuhan, untuk terus menyuarakan kebenaran firman yang Bapa. Berkati juga keluarga hamba ini Tuhan, biar Tuhan pakailah kami untuk melayani Kau dan melayani jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk makanan dan minuman yang telah tersedia. Tuhan, taburkan berkat-berkat-Mu ya Bapa, dengan kebenaran firman, sucikan, kuduskan. Kami makan menjadi kekuatan tubuh jasmani kami. Berkati yang sudah menyediakan berlipat-lipat ganda, karena ini adalah kesukaan mereka membawa Tuhan berkat ke rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Setelah kami makan dan minum, kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami sepanjang malam hari ini. Jauhkan dari segala tangan-tangan jahat manusia, roh-roh yang bukan daripada-Mu. Kami ada dalam naungan-Mu, kami ada dalam Tuhan kegelapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah kau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibadah selesai. Ini